Aduh, aduh yang kuat dong. Aduh. Aduh, om ini kuat banget tenaganya. Aduh. Wah, pantas dijuluki ratu bisnis. Mantap kali. Udah, lep tuh ilermu. Ratu kayak gitu Emaha, kita cuma bisa puas ngeliatin doang. Ceka, ceka, ceka. Hei 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 om. Minggir minggir minggir, ngalangin ratuku aja. Cewek itu pernah tidur sama gue. Hahaha, di mimpi kali lo. Bener tuh, di mimpi juga belum tentu dapat giliran lo. Heh, si om ini dulu pernah bilang ke gue, dia itu playboy Jakarta. Nah iya, dia itu playboy nomor 1 se-Jakarta. Anak-anak pejabat tuh, semua anak buahnya. Aduh, sakti amat om ini, kalau dia sesakti itu, ngapain masih kerja kuli sama kita di usia segini? Ngira kita bego apa? Aduh, hehe. Kalian berdua ini enggak ngerti apa-apa. Gue dulu, muda sombong, sampai menyinggung orang salah. Bahkan cewek yang gue cintai pun gak bisa gue lindungin. Makanya, bersumpah, harus kuat sendiri. Buat mencapai tujuan utama seorang pria, 200. Aduh. Apaan tuh 200? Nggak ngerti. Yang dimaksud 200 itu. Yang pertama, aset lebih dari 100 miliar. Dan yang kedua, umur lebih dari 100 tahun. Demi tujuan itu, aku nekat bulatkan tekad. Bertapa di kuil di Pegunungan Kilin, melatih fisik dan batin. 3 tahun, coba 100 kerjaan. Mencoba memahami bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Memahami orang adalah kunci segalanya. Jam berapa sekarang? Jadi ya, aku yang dulu dijuluki playboy nomor 1 se-Jakarta. Sekarang bisa di sini, jadi kuli bareng kalian berdua. Walah. Halah, omong kosongmu itu, aku tak percaya sedikit pun. Ah, kalau ceritamu benar, aku rela makan tanah sambil berdiri. Paman, buat bikin kami percaya sih gampang aja. Coba jelasin detail, gimana caranya lo bisa tidur. Sama si ratu bisnis ye tahu-tahu itu? HM? Hahaha. Kok kalian kepo banget sih? Urusan ranjang orang. Mau diintip juga? Tolong aku. Tolong aku. Pari, Periksa semua kamar. Ayo. Paman, kumohon, tolong aku. Di sana. Kumohon, tolong sembunyin aku. Bentar. Kalau dipikir-pikir, bukannya aku yang jadi korban tidurnya dia ya? Ah, sotu aja lo. Gaya lo Emaha. Paman kita udah tua, biarin aja dia ngomong sesukanya. Kami Emaha bisa maklum, WKWKWK. Ouyang Chen. Aku yang dicari. Ngomong-ngomong soal om, om. Siapa kau? Ada perlu apa denganku? Om, aku hamil. Kau hamil? Terus apa hubungannya denganku? Anak itu milikmu. Milikku? Nona, jangan main-main kau ya. Aku sudah lebih sering ketemu penipu daripada kau makan nasi. Lagi pula, aku sudah lama tidak sentuh perempuan.
Kenapa? Baru kali ini langsung mau cuci tangan? Kau ini Ye tahu-tahu? Wah wah wah. Bro, kau akhirnya makan hidangan mewah juga ya? Jangan tarik-tarik, lepas. Om, tenang saja. Aku tidak butuh tanggung jawabmu. Kau temani aku ke rumah sakit. Tanda tangan saja, selesai. Baik. Aduh. Dia. Omongannya benar-benar serius. Kau tunggu saja di sini. Nanti sudah tanda tangan. Hubungan kita selesai. Hei, Nona. Aku sudah putuskan. Kalau anak itu benar milikku, aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan anak itu. Tanggung jawab? Mau pakai apa? Bikin batas satu-satu? Om. Urus saja dirimu sendiri dulu. Nona Ye, kamu tinggal tanda tangan dokumen ini bareng pacarmu. Lalu kita bisa langsung mulai. Aku sudah putuskan. Kalau anak ini memang benar-benar milikku, aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan anak ini. Nona Ye, Tolong kasihkan ini ke pria di depan pintu itu dulu. baik. Kamu pasti Ouyang Chen kan? Tolong tanda tangan dokumen ini. Baiklah. Apa? Dia mau aborsi? Paman, kamu cuma buruh kasar. Lihatlah Nona Ye. Dia putri sulung keluarga Ye dari kota Bahari. Dia suruh tanda tangan, ya tanda tangan saja. Jangan banyak omong. Memangnya kenapa kalau aku buruh kasar? Kami para buruh juga mencari nafkah dengan keringat sendiri. Kerja itu tidak kenal tinggi rendah. Justru malah ada orang yang cuma lihat pakaian, bukan manusianya. Paman, aku bukan bermaksud merendahkanmu. Hanya saja, aku sudah bertunangan. Aku calon istri putra konglomerat kota Bahari. Penerus mereka. Kamu serius mau nikahi sampah masyarakat itu? Entah aku jadi nikah atau tidak. Tapi kalau sampai mereka tahu soal ini, mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi, aku tanya sekali lagi. Kamu benar-benar mau bertanggung jawab atas anak ini? Karena kamu bertanya lagi, jadi akan kujawab sekali lagi. Kamu dan anak itu akan aku tanggung jawab sepenuhnya. Turunkan aku. Camkan baik-baik. Kalau lagi hamil, jangan pakai sepatu hak tinggi. Bukan urusanmu. Baiklah, jika gak pakai, akan aku gendong seperti ini lagi. Cih, Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? antar aku pulang. Aduh, tahu-tahu. Kamu dari mana saja? Tuan Muda Surya. Sudah menunggumu dari tadi. Iya, tahu-tahu. Tuan Muda Surya datang untuk membicarakan lamaran. Dia rela memberi mahar 10 juta untuk mengatasi krisis keluarga kita, membantu kita melewati masa sulit ini. Tapi, dia punya satu syarat. Sebenarnya bukan apa-apa sih. Syarat dari Tuan Muda Surya ini. Dia cuma berharap kalian bisa kumpul kebo dulu. Aku tidak setuju. Aduh, dikasih kesempatan kumpul kebo sama Tuan Muda Surya. Kok malah kayak merasa terhina? Itu maharnya 10 juta loh. Kurang ajar. Sudah seharusnya kamu berkorban. Ini tidak bisa ditawar lagi.
Selamat siang, Om, Tante. Kamu siapa? Nama saya Ouyang Chen. Saya pacarnya tahu-tahu. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menikahinya karena dia sudah hamil. Apa katamu? Aduh, ayah, ibu, dia cuma bercanda. Kalian mau meras uang kami, ya? Kamu ya, nggak cuma bercandanya keterlaluan. Tapi umur kamu juga agak tua kan? Apa kamu nggak tahu? Makan itu boleh sembarangan, tapi bicara jangan asal ceplos. Iya. Coba bercermin, lihat dirimu sendiri. Penampilanmu lusuh begini, mana mungkin cocok dengan putri kami? Om, sebaiknya kamu pergi dulu saja. Baiklah, aku pergi dulu. Kamu jaga kesehatanmu baik-baik. Setelah siap, aku datang melamar resmi. Tahan. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Wanita milikku, Su Aotian. Beraninya seorang udik sepertimu menyentuhnya. Berlutut dan lewat di bawahku, atau aku habisi nyawamu. Kamu pikir kamu siapa? Biar ku beritahu, di sudut kecil kota Bahari ini, keluarga surgaku adalah penguasa tertinggi. Beraninya kau memukulku. Setelah bertahun-tahun aku menahan diri. Kau benar-benar memaksaku untuk melanggar pantangan, ya? Baik, kau tunggu saja di sini. Jangan kabur kalau berani. Cepat pergi. Ya, jangan los. Tuan Muda Su, kau baik-baik saja? Orang kampung berani pukul aku. Aku bunuh dia. Aku akan mencincang tubuhnya sampai hancur. Om, sebaiknya kau segera pergi. Nanti akan terlambat. Kartu ini ada isinya. Ambil dan pergilah dari kota Bahari sekarang. Kalau tidak, keluarga Surya takkan membiarkanmu hidup. Aku tak pergi. Jika Surya cari masalah, maka mereka lah yang akan angkat kaki dari kota Bahari ini. Om, Surya punya kuasa dan uang. Kau sendirian tak mungkin bisa melawan mereka. Pergi saja sekarang, bawa uangnya. Tenang. Jaga kandunganmu baik-baik. Serahkan padaku. Aku selesaikan semua. Aku akan bertanggung jawab padamu dan bayinya. Tunggulah aku datang melamar. Dan menikahlah denganku. Pernikahan yang harmonis, dikelilingi anak cucu. Aku sangat berharap masa depan itu bersamamu. Tapi, apa keluarga Surya benar-benar akan melepaskan kita? Tiga tahun telah tiba, saatnya Presiden Direktur kembali. Astaga, ternyata dia Presdir bintang kapital terkaya, Nona Si Wenki. Apa yang dia lakukan di sini? Apa mataku salah lihat? Dia malah bicara dengan seorang pekerja kasar? Presdir, sesuai perintah Nyonya Besar, semua aset Anda sudah dicairkan. Kini, bintang kapital milikku ada di bawah kendalimu. Benar, Presdir, saya juga diutus Nyonya Besar. Sebagai sekretaris Anda, lakukan sesukamu padaku. Apapun? Ya, lakukan apapun. Maksudnya, urusi dulu soal kaki bawah Anda. Soal kebahagiaan di masa tua Anda. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu ini mata-mata. Yang dikirimkan uang untuk menjodohkanku. Presdir, Nyonya Muda sudah lama tiada. Anda tak bisa melajang selamanya. Anda belum punya keturunan. Masalah ahli waris keluarga Ouyang harus segera diselesaikan. Lagi pula, Nyonya Besar sudah menepati janjinya. 3 tahun tak mengganggu Anda. Begitu Anda kembali, beliau langsung serahkan tugas berat ini pada saya. Ayo naik, Presdir. Mana? Sesuai perintah Nyonya Besar, saya sudah siapkan untuk Anda. Villa nomor 8 di Bishui Manor. Itu akan jadi tempat tinggal sementara Anda di kota Bahari. Presdir, air panas di kamar mandi sudah siap. Saya akan antar Anda mandi dan berganti baju. Tunggu. Kakak ini mau apa? Sebagai sekretarismu, tugasku membantumu ganti baju. Tidak perlu sedekat itu juga, deh. Apa-apa lagi itu?
Ini massage gun, bisa kupakai untuk memijatmu. Aku tidak punya kebiasaan begitu. Kalau tidak ada perlu, kau keluar saja dulu. Baik. Sudah penuh, sudah penuh. Maaf, Pak Sio. Tadinya saya mau menunggu Anda selesai mandi. Untuk minum susu, menambah nutrisi. Tidak apa-apa. Lain kali, suruh saja pelayan yang mengerjakan hal seperti ini. Kau, bantu aku satu hal. Siapkan mahar untukku. Aku akan melamar ke keluarga Ye. Pak Sio mau melamar? Tidak boleh sembarangan, itu sudah pasti. Dengan kekuatan keluarga Ouyang, 9 lapis mahar ini pasti tidak boleh dilewatkan. 9 lapis mahar? Benar, 9 lapis mahar, total 9 lapis, semua beda. Ini spesifikasi mahar tertinggi. Tiap lapisnya saja, cukup mengguncang acara. Setelah mahar diantar, semua bergembira, Sio datang lamar, lalu pilih hari baik nikah. Baik, lakukan sesuai katamu. Siapkan 9 lapis mahar. Aku antar satu persatu. Siap. Aku juga mau membuat orang tua tahu-tahu benar-benar membuka mata. Biar mereka tahu, menikahkan putrinya denganku tak akan rugi. Oh ya, benar. Hari ini, kalung Heart of Eternity akan dilelang di Hotel Junpin. Bagaimana jika itu dijadikan mahar lapis pertama? Bagus. Kalau begitu, akan segera kupersiapkan untuk lelang itu. Lihat, itu tuan muda kedua keluarga Surya. Selamat malam, tuan muda kedua. Selamat malam, tuan muda kedua. Ya. Hadirin sekalian, malam ini kalung abadi hati pasti jadi milik keluarga Surya. Kalau ada yang buta, berani saingan sama saya pasti hajar dia. HMPH. Selamat malam Bapak Ibu, saya Bintang Berkilau, pemandu lelang malam ini. Di lelang kali ini, kami hanya melelang satu barang autentik, yaitu kalung berlian. Abadi hati, kalung abadi hati, adalah karya terakhir maestro perhiasan dunia, K.I. Rui, yang dijuluki sebagai mahakarya sang maestro. Harga pembuka, 5 juta. $6 juta. Tuan muda kedua Surya menawar 6 juta. Ada yang berani menawar lebih tinggi? Ada? 7 juta. Siapa orang itu? Berani sekali merebut barang tuan muda kedua Surya? Dia pakai topi, jadi nggak kelihatan jelas. Kayaknya, bukan orang asli kota Bahari. Orang udik berani sekali cari masalah sama keluarga Surya? Benar-benar cari mati. Kau tidak dengar saya bilang, kalung ini milik saya? Dengar? Sih, dengar. Tapi, apa hubungannya dengan saya? Kelihatannya kau ini, memang dasarnya cari mati. 8 juta. 9 juta. 10 juta. Mau mati kau? Lanjutkan saja. Orang kampung dari mana ini? Barangnya tuan muda Surya kita. Berani juga kau rebut. Kurang ajar. Au. 11 juta. Kau cari mati ya? Kenapa aku nggak pernah lihat kau sebelumnya? Oh, rupanya anjing kampung dari luar kota. Ku beri kau 3 detik. Berlutut dan minta maaf, mungkin aku ampuni nyawamu. Ah. Ada yang berani tawar lebih tinggi? Wendy yang bayar. Baik. Suka?
mereka. Hei, Menurutmu, bayi kita akan lahir dengan selamat enggak? tenanglah. Besok aku akan suruh orang melamarmu. Serius? Kalau kau berani lamar, aku berani nikah. Baik. Kalau begitu, besok kau terima saja lamaranku. Terus, maharnya apa? Jangan-jangan. Cuma 10 kilo daging babi dan sekeranjang telur? Ini sih rahasia dulu. Besok kau pasti tahu. Tenang saja. Pasti nggak akan bikin kau malu. Aduh, Tahu-tahu, sini. Ibu dan ayah mau tanya sesuatu. Ibu, ayah, ada apa? Ada apa? Kemarin situasinya genting, kami belum sempat tanya. Sekarang, kau harus jujur. Jujur soal apa? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Wilson itu? Apa kau benar-benar hamil? Semua yang dia katakan kemarin, mana yang benar? Iya, aku hamil. Dan ayahnya adalah Ouyang Chen. Gadis brengsek, kau sudah memakan seluruh keluarga. sekarang kau hancurkan keluarga Ye. Aduh, ayah, ibu, sudahlah, lupakan saja harapan kalian. Aku tidak akan menikah ke keluarga Surya. Yang akan kunikahi adalah Ouyang Chen. Apa? Kau berani membantah? Berani-beraninya kamu membantah. Kenapa sih Ouyang Chen itu? Apa bagusnya dia? Cuma seorang buruh bangunan. Gak punya duit, rumah, mobil. Dia pikir dia siapa berani lamarmu? Kami susah payah membesarkanmu. Bukan buat kamu hidup menderita sama dia. Ribut-ribut apa sih? Berisik banget. Pah, kakak, kak ipar, tanggal pernikahannya udah ditentuin belum? Aku udah gak sabar buat pamer ke teman-temanku. Betapa hebatnya aku, Ye Qiang. Mulai sekarang, kita bakal kerabat konglomerat top. Bisa senaknya. Hahaha. Ini, aduh. Ye Qiang, masalah besar. Tahu-tahu, dia hamil anak orang lain. Apa? Apa kamu masih tahu malu? Hei, Pah. Pah, kamu gak apa-apa. Kalau kakek sampai kenapa-kenapa gara-gara kamu, berani tanggung jawab. Kalau gara-gara anak di perutmu itu, keluarga ya kita. Kehilangan 10 miliar, kita semua bakal tamat. Oh iya bener, cepet gugurin tuh anak. Benerin semua yang harus dibenerin. Biar nanti gak ketahuan sama Tuan Muda Surya. Aku gak akan gugurin anak ini. Apalagi menikah masuk ke keluarga Surya. Kamu berani melawan. Keluarga Surya terkaya sekota Bahari. Siapa lawan? Putra sulung Surya sesempurna itu. Otakmu kemasukan air. Yang kamu tolak itu cuma lamaran biasa, hah? Yang kamu tolak itu gunung emas kekayaan keluarga kita. Lagi pula, aku udah terlanjur nyebarin kabar ini. Kamu bikin kejutan gini. Muka gue taruh mana? Dasar busuk. Gimana bisa keluarga kita punya sampah kayak kamu? Kamu mau ngamatin mati aku dulu, baru puas, hah? Mahar sudah tiba. Mohon Nona Ye menerimanya. Ada apa ini? Nona Ye, saya diperintahkan langsung oleh CEO kami untuk mengantarkan mahar lapis pertama untuk Nona Ye. Nona Ye, silakan dilihat. Ini untuk tahu-tahu kita ya? Aduh, berlian sebesar ini pasti ratusan juta harganya. Lihatlah kualitas dan ukuran berliannya. Minimal 500 juta. Kalung ini namanya Hati Abadi. Ini karya terakhir dari maestro perhiasan Kaliwi. Bisa dibilang mahakarya sang maestro yang tak tergantikan. Tuan muda kami merogoh kocek 1 miliar. Khusus membelinya untuk Nona Ye sebagai mahar pertama. Demi membuat Nona Ye tersenyum. Apa? Kalung Hati Abadi ini harganya 1 miliar? Hah? Lalu, tuan muda kalian mana? Ini baru mahar pertama. Setelah 9 lapis terkirim, tuan muda kami baru akan muncul. S9 lapis mahar? Karena Nona Ye sudah menerima maharnya.
Maka saya pamit kembali untuk melapor. Siapa nih yang royal banget? Sampai berani kirim mahar semahal ini? Kakak ipar, pakai jempol kaki juga kau pasti tahu. Yang bertunangan dengan Tau Tau, selain keluarga terkaya Surya. Siapa lagi coba? Betul. Sekota Bahari ini. Selain keluarga Surya, siapa lagi yang sanggup semewah ini? Tuan muda Surya itu muda, tajir, dan penuh tanggung jawab. Demi menikahimu, dia rela keluarkan harta. Kau ini berada di surga tapi tak tahu bersyukur. Aku tak peduli. Aku tak akan menikah dengan Surya. Kalau mahar ini dari keluarga Surya, akan langsung kukembalikan. Tak tahu diri. Picik sekali. Wah, Tuan muda Surya datang. Aduh, Tuan muda Surya, silakan masuk. Silakan, silakan. Bukankah ini kalung hati abadi yang sangat diinginkan pamanku? Jadi begitu, dasar keluarga ini, ada acara lamaran sebesar ini. Kok tidak bilang-bilang dulu padaku? Tuan muda Surya. Mahar ini tentu saja dari keluarga Surya. Aduh, Tuan muda Surya. Tahu-tahu kami bisa menikah denganmu. Keberuntungan dari bertapa. Lihat, tahu-tahu, kami menikahkanmu dengan keluarga Surya. Itu bukan untuk mencelakaimu. Wah, pantas saja Tuan muda Surya, benar-benar royal. Tahu-tahu, cepat berterima kasihlah pada calon suamimu. Tahu-tahu, lihat. Aku sudah memberimu kalimat semahal ini. Bukankah kamu harusnya memberiku hadiah? Tahu-tahu, ayo, cium Tuan muda Surya. Tahu-tahu, jual mahal apa? Kamu dan Tuan muda Surya. Sebentar lagi suami istri sah. Lihat, ngapain malu-malu? Ayo cepat. Aku. HM. Wah. Ramai sekali. Oh Yang Chen. Heh. Dasar brengsek. Aku baru saja mau mencarimu. Berani rebut perempuanku. Lepaskan. Berani kau. Pasangan mesum. Kalian pikir aku ini sudah mati? Hari ini, aku akan menghabisimu dulu. Lalu aku akan pelan-pelan membereskanmu. Kau pikir cuma kau yang bawa anak buah? Tahu-tahu, kamu tunggu aku sebentar di sini. Diam saja. Serang dia. Ayo. Baru kemarin kau kena batunya. Sudah lupa? Biar aku bantu segarkan lagi ingatanmu. Sekarang sudah ingat? Hah? Silakan soal yang ada keluarga Surya. Kamu pergi dulu saja. Yang lainnya biar aku yang urus. Pergi? Enak saja dia pergi. Hari ini, kalian berdua takkan bisa kabur. Kalian, keluarga Y, satu pun tak boleh pergi. Su, Tuan muda Su. Dia yang cari mati sendiri. Tuan muda tinggal habisi saja dia. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Y kami. Tuan muda Su, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku ini benar-benar setia mendukungmu. Aku Su Aotian, selama hidupku. Belum pernah ada orang yang berani mempermalukanku seperti ini. Hari ini, bukan cuma kalian berdua yang harus mati. Semua orang di sini akan kutemani ke alam baka. Jangan gegabah. Orang seperti dia tidak sepadan. Demi tahu-tahu. Hari ini aku lepaskan kau. Tunggu saja balasanku. Pergi. Gawat, gawat. Tuan muda Su datang dengan tulus untuk melamar, malah diusir oleh orang gila itu. Siapa bilang mahar ini dari keluarga Surya? Bukan dari keluarga Surya.
Masa ia dari kamu? Benar. Ini dari aku. Omong kosong. Bualanmu keterlaluan. Kau kira kami sekeluarga bodoh? Bisa percaya kebohonganmu yang murah ini? Sekarang bagaimana ini? Apa Tuan Dasu akan membatalkan pernikahan dengan kau? Aku sudah terlanjur menyombong kemana-mana. Aduh, Oh Yang Chen, mahar ini. Benarkah dari kamu? Ya, dari aku. Setelah ini, akan ada lebih banyak mahar yang datang. Aku sudah berjanji padamu. Akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. cukup. Aku sudah banyak lihat penipu, tapi belum pernah. Enyahlah, penipu tak tahu malu. Keluar. Cepat pergi. Oh Yang Chen, kamu pulang dulu. Sisanya, biar aku yang jelaskan pada mereka. Baik. Kalau begitu, tunggu saja mahar lapis kedua dari di rumah. Aku jamin kau akan menyukainya. Sampai nanti. Dan aku akan buat mereka yang gak percaya itu tutup mulut rapat-rapat. Kau ini biang onar. Berapa banyak masalah lagi yang akan kau timpakan pada keluarga Y? Semuanya gara-gara kau. Kau melawan keluargamu, masalah tak sebanyak ini. Sebagai sesepuh keluarga Y, begini caramu menghadapi krisis? Sudah kubilang, aku akan selesaikan masalah ini sendiri. Kau selesaikan? Modal apa yang kau punya buat nyelesain? Ah, aku dapat ide. Tahu-tahu, kau temui Tuan Muda Surya. Katakan saja kau dipaksa oleh buruh kasar itu. Asalkan keluarga Surya menyingkirkan buruh kasar itu. Mati orang, habislah semua barang bukti. Dengan begitu, kita bisa tidur nyenyak tanpa gangguan lagi. Betul, betul. Sudah kubilang, aku akan cari cara selesaikan masalah ini. Tapi bukan dengan cara licik begitu. Baik, kami jahat, kau suci. Nasib keluarga Y sepenuhnya ada di tanganmu. Aku ingin lihat sendiri, bagaimana kau bisa menyelesaikannya sendiri. Ayah, kita pergi. Ayah kau ini, putri yang kau besarkan ini. Aduh, kami hanya ingin kau nikah ke keluarga Surya. Dengan begitu, bukan cuma kau yang hidup enak, kau juga bisa bantu-bantu keluarga kita. Kenapa kau bisa sebodoh ini? Bu, tenang. Aku sudah hubungi Nona Siwenki. Nona Siwenki dari Bintang Kapital. Kalau Nona Si setuju investasi, keluarga Y kita bisa bangkit dari keterpurukan. Ah benar, asalkan Nonasi mau investasi di perusahaan kita, kita pasti selamat. Tahu-tahu, kau harus bisa yakinkan Nona Si untuk investasi di perusahaan kita. Aku pasti bisa. Seumur hidupku, aku belum pernah dihina seperti ini. Paman kedua, apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Paman kedua, kakimu. Ah, sudahlah, jangan tanya lagi. Semalam di acara lelang, aku gagal beli kalung itu. Aku dihajar sama anjing kampungan dari luar kota. Lutut hancur, kalung hilang. Paman kedua, kalung Heart of Eternity itu bukan paman yang beli? Ya ampun, iya. Bukannya aku mau beli, tapi akhirnya direbut orang lain. Ah, itu. Mukamu kenapa? Ini, tadi aku ke rumah keluarga Y nyari Y tahu-tahu. Terus, aku dipukulin sama kuli bangunan. Cepat atau lambat, akan kubunuh dia. Gampang, paman. Biar ku cari orang buat bersin dia. Dan keluarga Y juga, jangan ada satupun yang kita lepaskan. Bukankah rantai modal keluarga Y sedang bermasalah? Kita harus manfaatkan saat mereka sakit, langsung kita habisi. Paman, maksudmu? Pakai pengaruh keluarga. Di kota Bahari, suruh semua kreditur keluarga Y datang ke rumahnya nagih utang. Hah, nagih utang? Buat apa? Kau masih belum mengerti? Rantai modal keluarga Y kan bermasalah. Iya kan? Nanti mereka nagih utang. Coba kau pikir, apa akibat yang akan terjadi? Kalau begitu, saat itu juga keluarga Y akan langsung bangkrut. Itu baru permulaan. Nanti, kalau mereka masih belum minta ampun, kau terus saja tekan mereka. Saat itu, bukankah seenakmu saja kau permainkan mereka? Saat itu, keluarga Y pasti akan berbalik memohon padaku. Akan kubuat Y tahu-tahu seperti merangkak padaku dan menjilat sepatuku. Jadi gimana, paman?
Omongan paman benar-benar tepat. Bos, Tadi itu, orang-orang siapa di depan pintu? dia itu konglomerat nomor 1 Kota Bahari, Sujakun. Dia itu konglomerat nomor 1 Kota Bahari, Sujakun. Dia datang untuk memohon pembiayaan dari kita. Orang sekaya dia masih butuh pembiayaan? Tuan tanah pun kadang masih perlu pinjam beras. Makin kaya, makin butuh lebih banyak modal buat muter uang. Ku dengar, grup Surya baru-baru ini punya gebrakan besar dan butuh dana gede banget. Makanya dia lari ke sini buat minta pembiayaan. Tapi, aku dengar, hubungan antara grup Surya dan bos lagi agak nggak enak. Jadi, ya udah aku usir aja dia pergi. Bilang aja nanti kita setujui penawarannya. Tapi bukan pembiayaan, melainkan suntik modal. Suntik modal? Bos mau lewat jalur suntik modal. Terus dapetin saham grup Surya dan mengambil alih kendali dari dalam. Mengusir dia keluar dari permainannya? Belakangan ini keluarga Surya itu mulai cari mati. Kita harus kendalikan dulu urat nadi bisnis mereka. Gimana? Bisa terlaksana? Si rubah tua licik Sujakun ini kayaknya nggak bakal setuju disuntik modal. Kalau gitu, cari kesempatan buat pasang jebakan lagi buat dia. Kita ajak dia tanda tangan perjanjian taruhan, lalu pikat dengan keuntungan. Dia itu orangnya serakah, pasti bakal masuk perangkap. Oke. Ayo lakukan. Tapi, masalah ini harus kamu yang turun tangan. Aku yakin dengan kemampuanmu. Baik, bos. Tapi, kayaknya urusan ini perlu sedikit waktu. Gak usah buru-buru. Tapi kamu harus ingat, masalah ini harus dilakukan tanpa jejak sedikit pun. Baik, bos. Bos datang kemari hari ini. Ada perlu apa? Kalau kamu gak nanya, aku hampir lupa. Aku kesini cuma buat minta kamu siapkan mahar lapis kedua. Lalu, bos mau kasih mahar apa? Mahar ini bagus sekali. Nona Ye pasti akan sangat tersentuh. Menangis terseduh-seduh. Para oportunis keluarga Ye pasti akan bersyukur dan berutang budi pada CEO. Kau suka? Jadi putuskan saja. SIP, kalau begitu aku pergi dulu. Kau persiapkan dengan baik. Baik. Masuk. CEO, di luar ada yang mengaku sebagai Nona Ye tahu-tahu. Dari Ye Corporation, dia ingin bertemu denganmu. Ini sudah keempat kalinya. Bagaimana? Kau keluar dan beritahu dia. Sedang sibuk. Suruh pulang. CEO yang melamar. Nona Ye, kita malah menolak Nona Ye. Bukankah ini kurang baik? Aku hanya menjalankan perintah Nyonya Tua. Perintah saja. Apalagi, inilah yang benar-benar terbaik untuk CEO Ouyang. Hari ini aku memanggil kalian semua ke sini, ingin mendiskusikan. Apakah kalian punya ide? Ada cara apa saja untuk mengatasi masalah pendanaan perusahaan? Awalnya keluarga Surya berjanji memberi modal 10 miliar untuk membantu kita melewati kesulitan. Tapi ada orang yang justru tidak tahu diri. Bisnis pribadi. Masalah pendanaan perusahaan. Masa ia diselesaikan dengan mengorbankan masa depanku? Kau sebagai anggota keluarga Y, sebagai direktur perusahaan ini, menghadapi krisis perusahaan. Bukankah seharusnya kau bertanggung jawab? Ya, aku sudah bertanggung jawab menghubungi Nona Siwenki dari Bintang Kapital. Memohon investasi untuk keluarga Y kita. Bagaimana kata Nona Si? Nona Si sibuknya bukan main. Saat ini belum bisa ditemui. Belum bisa ditemui sama sekali? Omong kosong. Gara-gara kau aku malu. Takkan maafkan. Hanya mementingkan diri. Sama sekali tidak memikirkan seluruh karyawan perusahaan. Gaji saja sudah hampir tidak bisa dibayarkan. Nanti, pasti akan ada keributan lagi. Aku tegaskan sekali lagi. Aku tidak akan menikah dengan Su Aotian. Mengenai krisis modal ini, aku mohon pada para dewan direksi. Beri waktu. Aku selesaikan. Wah, ramai sekali di sini. Su Aotian, apa urusanmu ke sini? Kenapa? Tidak menyambutku, ya? Aduh, disambut. Tuan muda Su kemarin sudah mengirim mahar untuk kau. Mulai sekarang, kau adalah menantu kesayangan keluarga kami. Mana mungkin kami tidak menyambutmu? Minggir kau. Minum.
Apa sebenarnya maumu? Apa mauku ya? Ye, tahu. Kukira kau suci sekali. Tak tahunya kau malah diam-diam main serong dengan kuli bangunan di belakangku. Jadi, kalian sangat suka ya? Sini. Tanda tangani kontrak ini, lalu jadilah seperti anjing. Apapun yang kuperintahkan, harus kau lakukan. Oh iya. Dan ini. Pakai juga ini di tubuhmu. Begini. Mungkin aku masih bisa memberi jalan hidup untuk keluarga kalian. Su Aotian, engah kau. Ye tahu, jangan terburu-buru. Aku tahu kau pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, aku bawa beberapa teman kalian dari bisnis ini untuk bantu kau lihat realita. Masuk semuanya. Pimpinan Wang, Pimpinan Li, Pimpinan Liu, CEO Zhang, CEO Lin. Kali, kenapa kalian semua ada di sini? Para pimpinan, para CEO, kalian datang lebih awal. Kenapa tidak memberi kabar? Kami bisa menjemput. Menyambut kalian. Hormat pada Tuan Muda Su. Kalau begitu, mulailah. Tak perlu basa-basi lagi. Aku datang kemari untuk menagih pinjaman 20 juta grup Y yang jatuh tempo pada bank kami. Pimpinan Wang, tunggu dulu. Pinjaman perusahaan kami. Sepertinya, masih beberapa bulan lagi jatuh temponya. Paman tua, kau mungkin tidak membaca kontrak dengan jelas. Dalam kondisi khusus, bank kami berhak meminta pelunasan lebih awal. Hari ini, kalau kalian tidak bisa membayar, kami akan mengambil tindakan tegas. Aku juga antar surat pelunasan. Kami mohon pada grup Y, segera lunasi pinjaman 10 juta pada bank kami, dan pinjaman 9 juta pada bank kami. Juga harus segera dibayar grup Y. Bayar, 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 bayar. Kakek, kau baik-baik saja. Para pimpinan bank, Anda semua tahu situasi keluarga Y saat ini. Apa yang Anda lakukan? Sama saja mendorong kami menuju kematian. Kumohon pada Anda semua, berilah kami sedikit waktu lagi ya. Tuan Muda Su, tahu-tahu masih bocah, belum tahu apa-apa. Anda orang besar berhati luas, maafkan dia kali ini saja ya. Kumohon padamu. Tao. Apa katamu? Setujui saja. Cepat setujui. Apa kau tidak tega melihatku hidup nyaman beberapa hari, ha? Kalau keluarga Ye bangkrut, apa untungnya buatmu? Tuan Muda Su, aku berlutut memohon padamu. Kakek, apa yang kakek lakukan? Bangunlah. Dasar tua bangka. Kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan. Tao. Hidup mati kakek ada dalam satu keputusanmu. Kakek mohon padamu. Warisan 100 tahun keluarga Ye tak boleh hancur di tanganku. Kakek, Ayah, bagaimana ayah bisa lakukan ini pada Tao? Ujung-ujungnya, bukankah ini semua gara-gara ulah kalian? Jadi kalian mau menyeretku jadi tumbal juga, ha? Kakak, dulu kakak sudah janji pada ibu, kan, akan menjamin hidupku bahagia selamanya, tak kurang apapun. Apa kau sudah lupa? Ye Tao. Hari ini kalau kau tidak setuju, kau sungguh tak tahu balas budi. Atas jasa keluarga yang membesarkanmu, kau tak layak jadi manusia. Ye Feng, cepat selamatkan putri kita. Mereka ini mau mendorong putri kita ke liang kubur hidup-hidup. Cukup. Ye Tao, kesabaranku ada batasnya. Cepat tanda tangan kontrak ini. Lalu, pakai rantai ini dengan manis, seperti seekor anjing. Dan merangkaklah ke hadapanku. Tentu saja, kalau kau bisa memuaskanku dengan baik, aku bisa sisakan satu jalan hidup untuk keluarga Yemu. kau. Semuanya, tidak apa-apa, kalian boleh pergi. Tentu saja, kalau kalian ingin tinggal dan melihat penampilan perempuan ini. Bukan tidak boleh juga. Lagi pula, aku tidak sepelit itu. Su Aotian, biar ku jelaskan padamu. Aku, Ye Tao, seumur hidup lebih baik mati daripada menikah denganmu. Aku rela menukar nyawaku demi keselamatan keluarga Ye. Kau cari mati ya? Baik, akan kutunaikan permintaanmu. Tao. Tangkap dia. Bawa lapis mahar kedua masuk. Nona Ye, silakan terima maharnya. Nona Ye, ini adalah mahar lapis kedua dari CEO kami. Perjanjian kerjasama pembiayaan. Nona Ye,
Apakah maharnya cukup memuaskan? Perjanjian pembiayaan apa? Tahu-tahu, biar ayah lihat. Ini benar-benar dari Bintang Capital Group. Mereka akan membantu membiayai perusahaan grup Y kita? Apa? Bintang Capital mau danai keluarga Y? Bunga 0. Jangka waktu tak terbatas. Kontrak pembiayaan. Aduh, sudah kubilang kita kaya lagi. Berapa jumlahnya? Jangan buru-buru. Oh ya sabar. Aku sudah bilang kan. Tukang ramal itu benar soal aku, Ye Qiang, memang beruntung. Hahaha. Anakku, cepat lihat. Berapa dana Bintang Capital? Grup Bintang Capital memberi pembiayaan pada grup Y kita sebesar 90 juta. Apa? 90 juta. Keluarga Y kita selamat. Aku kaya lagi. Hahaha. Harus kuakui. Aktor-aktor yang kalian sewa ini, aktingnya sangat meyakinkan. Semua orang tahu Bintang Capital itu, kekayaannya tak tertandingi. Apalagi si Wenki, dia itu ahli strategi ulung. Tak pernah rugi. Keluarga Surya di kota Bahari. Jadi terkaya. Ayahku pun negosiasi langsung. Tidak bisa mendapatkan kontrak ini. Sedangkan keluarga Y kalian. Kemampuan apa yang kalian punya sampai ratu finansial? Memberikan 90 juta cuma-cuma? Jadi jelas, kontrak ini pasti palsu. Beraninya kau meragukan mahar dari CEO-ku. Palsu. Transfer 90 juta sekarang, Nona Y. Dana masuk rekening. Cek. Mainkan saja sandiwaramu. Ingin kulihat. Sampai kapan kalian bisa terus berpura-pura? Cepat, cek rekening perusahaan. Rekening perusahaan kita benar-benar bertambah 90 juta. Yang transfer adalah Bintang Capital. Ini benar. Benar? Karena sudah ada uangnya, aku sudah tidak khawatir. Tak perlu lama. Aku ada urusan. Aku pamit dulu kalau begitu. Pergi. Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang melamar? Mau tahu nama CEO kami? Dengarkan sambil berlutut. Cari mati. Berani kasar pada tuan muda. Ajar. Masih bengong saja. Pulang dan cari orang. Kalian sampah tak pantas tampil. Akan kuberi pelajaran demi Nona Y. Lain kali. Kalau kalian berani lagi menggertak Nona Y, awas kepala kalian. Omong kosong yang besar. Paman kedua. Paman kedua, akhirnya kau datang. Dan ini sama sekali tidak memandang keluarga Surya. Cepat hajar dia. Guru Jia, kalau begitu. Mohon tenaganya. Bajingan. Ini akibat cari masalah. Asisten Sang, kau baik-baik saja? Orang ini kekuatannya terlalu kuat. Cepat beritahu CEO. Biarkan mereka menelepon. Setelah kumpul, kuhabisi. Sekaligus. Baik, tuan muda. Lagi-lagi tak kuat melewati 3 jurus, kalah oleh Anda. Tidak apa. Kaulah wanita terkuat yang pernah kulihat. CEO, tim pengantar mahar kita mendapat masalah. Apa yang terjadi? Suifu datang lagi membuat onar. Bukan cuma memukuli. Asisten Sang kita, dia juga mempermalukan Nona Ye di depan umum. Nyaris membuatnya bunuh diri. Cari mati. Sekarang juga siapkan 1 helikopter untukku. Aku harus tiba di perusahaannya dalam 5 menit. Baik. CEO? Tunggu aku ganti baju dulu. CEO, jangan lupa perintah Nyonya besar kemarin. Halo, Nek? Xiao Chen, berani-beraninya kau diam-diam memberi mahar pada perempuan bernama Ye Tau Tau itu di belakangku. Benar-benar tak menghormatiku. Bukan begitu, Nek. Bukankah ini situasinya agak spesial? Aku juga bukan bilang tak setuju. Karakter dan paras gadis itu tidak buruk. Cuma latar keluarganya jelek. Kau boleh menikahinya, tapi kau harus menyetujui 2 syarat dari nenek. Syarat apa? Urusan lamaran selanjutnya, serahkan pada si Wenki yang mengurusnya. Dan sebelum 9 lapis mahar rampung dikirimkan,
Kau dilarang membongkar identitasmu sebagai CEO bintang kapital. Ini adalah ujian kecil untuk Ye Tahu Tahu. Kedua, status keluarga Ye terlalu rendah. Sebelum pernikahan akbarmu, dia harus kau ubah menjadi bangsawan baru kelas atas. Dua syarat ini, aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Tidak membongkar identitas. Baiklah. Paman kedua tak datang. Kalau begitu, bersihkan tempat ini. Ah, paman kedua, biar aku duluan. Mau selesaikan masalah dengan Ye Tahu Tahu dulu, HM. Siapa bilang aku tidak berani datang? Ini. Orang ini yang mengirim mahar untuk Tahu Tahu? Tapi kenapa dia berpakaian seperti itu? Orang ini, bukannya Ouyang Chen, kan? Ini. Pasukan yang berjaga di bawah itu, semua cuma onggokan sampah. Ada orang mencurigakan datang, kenapa tidak ada yang melapor padaku? Maaf, aku datang pakai helikopter. Presdir. Hei, kau yang kirim mahar untuk Ye Tahu Tahu? Untuk perempuan itu? Jadi, apa maumu? Aku ingin kau berlutut. Berani-beraninya kau kirim mahar untuk Ye Tahu Tahu. Cari masalah. Di kota ini, nyawamu ada 10 pun takkan cukup untuk mati. Oh, benarkah? Takut ya? Kalau begitu cepatlah berlutut. Lalu buka topengmu itu, biar kulihat. Wajahmu itu seperti setan atau anjing. Kuhayal, setelah kuberitahu identitasku, nanti yang akan berlutut itu kalian berdua. Hah? Berani sekali pada kami. Benar-benar di luar dugaanku. Apa kalian berdua, paman dan keponakan, tidak segera minta maaf pada Tahu Tahu? Aku jamin akan ada hal yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dan kau, Jia liar ya? Kau bunuh orangku, aku sangat tidak senang. Patahkan sendiri satu lenganmu. Sombong sekali kau. Jangan banyak bicara dengannya, Tuan Jia. Langsung saja potong kedua tangan bocah ini. Aku ingin lihat. Masih bisa sombong apa tidak? Siap, Tuan kedua. Presdir, ilmu orang ini sangat tinggi. Hati-hati. Kau mundur saja dulu, serahkan ini padaku. Baik. Tuan Jia dari Sekte Sun King, ya? Kau mengenalku? Kalau kau sudah tahu nama besarku, sebaiknya kau segera menyerah dan potong sendiri kedua tanganmu. Bukan, maksudku, cuma segitu ilmumu. Pensiun saja. Jadi anjing orang. Kau benar-benar rajin kerja, ya? Kau, anak ingusan yang baru muncul, berani-beraninya mengguruiku. Kurasa kau benar-benar cari mati. Sekarang, kalian mau berlutut atau tidak? Bobocah, di kota Bahari, nama keluarga Surya. Kau pasti tahu seberapa berat pengaruhnya. Aku tidak tahu. Kau tidak tahu kekuatan keluarga Surya? Baik, dengarkan baik-baik. Di kota Bahari, Surya penguasa. Suruh berlutut, harus patuh. Suruh mati, tak bisa hidup. Saran saya, cepat potong sendiri kedua lenganmu. Lalu berlutut dengan manis, dan terima hukuman dari kami. Dan kau juga. Cepat tanda tangani perjanjian ini, dan jadilah anjingku dengan patuh. Kalau tidak, kau, dan kau, kalian semua harus mati. Dan keluarga kalian juga akan ikut terseret. Mereka semua akan ikut mati jadi tumbal. Yang cari mati takkan ditolong, yang masih hidup takkan dijemput maut. Sekarang aku sangat yakin, kalian berdua memang sedang mencari mati. Serbu semuanya. Habisi dia. Serbu. Tak berani, tak berani. Menghabisiku? Cuma kau? Bukannya kau suka jadi anjing, sama seperti pamanmu itu? Sekarang, kubuat kau rasakan sendiri bagaimana nikmatnya. Hentikan. Ini Inspektur Sang. Tuh tolong, selamatkan aku. Inspektur Sang, untung saja Anda datang. Tanpa itu, kami pasti sudah dihabisi dia. Kenapa Inspektur Sang bisa datang? Ayah, aku tidak tahu. Mungkin anak buah keluarga Surya yang diam-diam menelepon kepolisian. Inspektur Sang biasanya akrab dengan keluarga Surya. Dia lukai anggota Surya, habislah riwayatnya? Ini semua gara-gara urusan keluarga kita. Tadi, dia sudah kasih mahar 9 lapis mahar. Haruskah kita? Otak kau itu udah sakit ya? Apa hidupmu terasa? Terlalu damai? Inspektur Sang, Anda harus bunuh dia. Cari keadilan. Tangkap penjahat biadab ini. Bawa ke hukum, beri rakyat kejelasan. Anak buah.
Buka penutup wajahnya. Borgol dia dan bawa pulang. Bahkan tanpa bertanya, Anda langsung menangkap orang? Inspektur, Surya yang cari masalah. Tanggung jawab. Tidak bisa semuanya ditimpakan ketuan ini. Siapa bersalah atau tidak, bukan urusan kalian untuk ikut campur. Mereka hanya menjelaskan situasi sebenarnya. Itu disebut ikut campur? Ikut aku pulang, nanti ku selidiki sampai tuntas. Kalau mau selidiki, bawa juga orang Surya. Sekaligus. Kenapa hanya aku yang dibawa? Kau mengguruiku cara bekerja. Hei, siapa sih lo pikir lo itu? Cara kerja Inspektur Sang bukan urusanmu untuk ikut-ikutan. Kau sombong. Sudah kubilang, di kota Bahari. Berani lancang dengan Surya, kau celaka. Tunggulah kau membusuk di penjara. Oh ya. Setelah kau masuk nanti, aku pasti akan merawat tahu-tahu baik-baik. Hehe. Kau berani? Apa? Inspektur Sang ada di sini. Kau masih mau main tangan? Ah, apa yang kau lakukan? Inspektur Sang ada di sini, lepaskan aku. Ah. Kurang ajar. Berani-beraninya kau main kekerasan di depanku. Kau sudah gila. Sekarang berlutut. Tangan di kepala. Atau akan ku tembak mati kau di tempat. Ah, jangan. Coba lihat, siapa yang berani? Ternyata Nonasi. Ratu Finansial, kenapa dia bisa ada di sini? Nonasi, kenapa Anda ada di sini? Apa aku perlu lapor padamu? Tidak perlu. Hanya saja, kami sedang menangkap seorang penjahat yang sangat brutal. Menurutku, demi keamanan, Anda harus menyingkir. Bagaimana kau itu? Penjahat brutal? Di mana? Ini, pria bertopeng ini. Dia bukan saja menyakiti Tuan Su Yifu, tapi juga di depan mataku sendiri. Menendang Su Aotian sampai pingsan. Benar-benar biadab. Biadab? Kalau bosku tidak sedang menenangkan diri beberapa tahun ini. Si Su Aotian itu mungkin sudah jadi mayat. Penjahat brutal yang kau maksud, apakah bosku ini? Bos? Nonasi, atasan Anda. Apakah Tuan yang memakai pakaian anggar ini? Memangnya kenapa? Yang melamar kita. Ternyata atasan Ratu Finansial, si Wenqi. Kita kaya raya. Sudah bilang aku ini, Ye yang memang selalu buntuk. Hahaha, keluarga Ye akan naik daun. Tinggal tunggu waktunya saja. Inspektur Zhang, keluarga ini berkelahi dengan CEO kami. Menurut Anda, ini harus diselesaikan bagaimana? Ini... berkelahi apanya? Jelas-jelas dia yang menganiaya kami. Mau tanya pada Sujakun, apa ini perkelahian dua pihak? CEO kami datang melamar Nona Ye, kalian malah melancarkan keributan. Dipukuli saja sudah termasuk ringan. Tapi, dia memukuli saya sampai begini. Dan membuat Aotian kami pingsan. Saya sarankan ini selesai di sini. Kalau kalian tidak setuju, suruh Sujakun yang datang dan bicara langsung dengan saya. Oh, tidak. Masalah kecil ini tak perlu libatkan kakak saya. Keluarga Surya kami juga sangat menghormati Nonasi. Kali ini hanya air bah menimpa patung naga. Cukup di sini saja. Aotian, cepat bangun. Pulang sama pamanmu. Cepat pulang. Ayo. Baiklah, kalau sudah tidak ada urusan, saya permisi dulu. Bubar. Ah, bos sih. Dan tuan ini kartu nama saya. Ini milik saya, bos sih, ini punya saya. Saya harap ada kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Anda. Kalian, bukannya kalian disuruh Suifu buat onar di rumah Ye? Kok malah ciut? Hah? Benar, dia itu kan calon menantu keluarga Ye kami. Kalian sungguh keterlaluan, bukan barang. Barusan kalian yang jadi antek-antek pembuat onar di sini. Memaksa keluarga yang melunasi pinjaman lebih awal, ya? Kami yang salah. Kami benar-benar tidak akan berani lagi. Ampun. Benar, kami semua hanya dimanfaatkan oleh Suifu itu. Dipaksa. Bos si, bank saya bersedia tetap memberi pinjaman pada perusahaan keluarga Ye dan tanpa bunga. Apa hubungannya dengan saya? Bicaralah pada Ye tahu-tahu. Asalkan dia memaafkan kalian. Hah? Kami tidak berani lagi. Kami mohon ampun. Jangan bersikap begini. Hutang keluarga kami akan segera dilunasi. Nona Ye, Anda terlalu merendah. Bagi bintang kapital, itu bukan apa-apa. Iya, betul. Begitu Anda jadi istri muda Agung Bintang Group, kami malah berharap bisa bekerja di bawah naungan Anda.
Benar, usai Presiden antar mahar dan resmi menyambut Nona Ye ke dalam keluarga, maka Nona Ye adalah istri muda kami di Bintang Kapital. Pada saat itu, saya mundur, serahkan aset Bintang Kapital kepada Nona Ye. Sungguh mengharumkan nama keluarga. Akan tetapi, belakangan ini saya mendengar beberapa gosip miring tentang Nona Ye, yakni mengenai Nona Ye dan seorang buruh bangunan. Tentu, gosip itu hal biasa. Tapi, Nona Ye akan segera menikah dengan presiden kami, tolong jaga nama baik Anda. Saya sarankan Nona Ye memutuskan hubungan dengan buruh itu. Dan dengan tenang menikahlah dengan presiden kami. Jadilah istri muda Bintang Kapital. Bagaimana pendapat Nona Ye? Ah, tentu. Tidak masalah. Tuan Tua Ye, saya tidak bertanya padamu. Saya minta Nona Ye sendiri yang berjanji untuk memutuskan hubungan dengan buruh itu. Terima kasih, Tuan. Tapi hati telah dimiliki orang lain. Saya tak bisa terima. Cinta Tuan. Ayah, berikan kontraknya padaku. Ah, Sini. Aduh, Tuan. Maafkan saya, Ye tahu yang tidak tahu diri. Mahar ini, mohon Tuan tarik kembali. ya tahu-tahu. Direktur kami sudah berbaik hati melirikmu. Itu keberuntungan beberapa kehidupan, kau malah tidak tahu diuntung. tahu-tahu menikah dengan Direktur Bintang Kapital. Kesempatan yang diidamkan para putri konglomerat. Jangan keras kepala lagi. Segera terima saja. Kakek, aku bukan keras kepala. Kalau aku benar-benar mengejar harta, aku sudah menikah dengan Su Aotian dari dulu. Tuan, terima kasih atas penghargaan Tuan. Dulu aku tidak menikah dengan Su Aotian. Hari ini apalagi dengan Tuan. Maafkan Ye tahu yang tidak tahu diuntung. Mahar ini, mohon ditarik kembali. Direktur kami sudah memberi mahar, mana bisa kau tolak seenaknya? Karena direktur kami sudah mulai memberi mahar. Maka sebelum 9 lapis mahar ini selesai, tidak akan berhenti. Apa? Tuan, ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Menolak itu hakmu, tapi memberi mahar adalah hak direktur kami. Aku harap selama ini, kau pikirkan baik-baik. Memilih direktur Bintang Kapital atau buruh bangunanmu itu, sebelum 9 lapis mahar ini selesai, aku harap kau bisa membuat pilihan yang tepat. Aku. Keponakanku baru saja shock, pikirannya masih kacau. Betul, betul. Putriku pasti akan memikirkannya matang-matang. Benar. Tahu-tahu kami nanti pasti akan membuat pilihan yang tepat. Kami pergi. Ah, kata dokter, nyawa Aotian tidak dalam bahaya. Tapi, bagian bawahnya luka parah. Bahkan jika sembuh, mungkin. Mungkin dia akan kehilangan kesuburannya. Ya, pergi. Carikan aku dokter andrologi terbaik. Untuk menyembuhkan Aotian. Baik, pasti akan. Lalu, pergilah sendiri ke Bintang Kapital dan minta maaf pada CEO-nya. Apa? Dia sudah membuat Aotian hancur, dan kita, keluarga Surya, harus minta maaf padanya? Grup Surya kita butuh banyak dana. Kita masih harus memohon pada Bintang Kapital. Soal dendam Aotian, masih ada waktu nanti. Aku mengerti. Lalu, aku menemukan semua kejadian ini. Ada mana si buruh bangunan bernama Ouyang Chen itu. Cari orang untuk mengawasinya baik-baik. Paham, Kak? Pergilah. Silakan diminum. Oh Yang Chen, katakan jujur padaku. Kalung hati abadi itu, benar kau yang mengirimnya atau bukan? Aku yang mengirimnya. Kau masih saja bohong. CEO Bintang Kapital itu sudah mengaku secara langsung. Kalung itu dia yang kirim. Bagaimana ini? Belum bisa kujelaskan padanya. Tahu-tahu, sebenarnya mahar itu benar-benar dariku. Suatu saat kau mengerti. Aku tak bohong. Oh Yang Chen, apa kau, karena kau buruh bangunan, takut direndahkan? Tidak setuju aku menikah denganmu, makanya kau bohong? Ya, kan? Dengar. Miskin boleh, tapi jangan hilang harga diri. Tahu-tahu, aku. Menurutku, kau harus lebih percaya padaku. Walau sekarang kau tidak punya apa-apa, tapi aku yakin. Dengan kerja keras, kau pasti akan sukses, dan pasti akan memberiku dan anak kita masa depan yang cerah. Tentu saja. Aku, ya kau, juga bukan orang yang gila hormat dan matre. Aku pasti tidak akan menikah dengan sang CEO Bintang Kapital itu. Kalau suatu saat identitasku terbongkar,
membuatmu tahu bahwa akulah CEO Bintang Kapital itu? Apa kau bisa dianggap mengingkari janjimu sendiri? Karena aku sudah memilihmu, maka aku akan setia sampai akhir. Entah sakit atau sehat, miskin atau kaya. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Baik. Tahu-tahu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tahu-tahu. Wah, kebetulan sekali. Ayo, kita mulai yuk. Tahu-tahu, aku dengar. Kamu bertengkar dengan tuan muda keluarga Surya dan malah memilih kuli bangunan, pria miskin yang sudah berumur? Iya, aku sudah batalkan perjodohan dengan keluarga Surya. Aku memilih pria yang bisa bertanggung jawab seumur hidup padaku. Ah, jadi rumor itu benar adanya. Nih, orang ini. Aku orang yang kamu maksud itu. Kuli bangunan yang miskin itu. Hahaha, maaf ya, aku tidak lihat kamu tadi. Ngomong-ngomong, aneh juga ya. Banyak yang naksir tahu-tahu. Kenapa bisa-bisanya jatuh hati sama kamu? Apa karena lihat kamu lebih tua? Ah, wah, nih, cicipin ini. Ini menu baru mereka hari ini. Cuma tahu-tahu yang baik padaku. Pelan-pelan dong. Tahu-tahu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Ouyang Chen? Akui saja. Ouyang Chen bilang, dia akan bertanggung jawab padaku. Kamu percaya begitu saja? Tahu-tahu. Kamu tolak Suao Tian. Itu masih bisa dimaklumi. Tapi, CEO Bintang Kapital, kamu tolak juga. Aduh, pelan-pelan. Bisa menikah dengan CEO Bintang Kapital. Itu kan kesempatan yang langka. Kamu benar-benar mau pilih Ouyang Chen? Kuli kasar itu? CEO Bintang Kapital terus kenapa? Aku tidak peduli. Kalau kamu tertarik, kamu saja yang menikah dengannya. Aku sih mau aja, tapi dia belum tentu mau sama aku. Tahu-tahu, coba lihat. Aku kan gak kalah cantik dari kamu. Bahkan kakiku lebih panjang. Tapi kenapa CEO Bintang Kapital tidak pernah melirikku? Kamu bisa mengejarnya dulu. Tapi kita kan sahabatan, gak enak, tahu. Serius, Hua, beneran nih? Udah, kejar saja dia. Aku sungguh-sungguh tidak tertarik sama CEO Bintang Kapital itu. Beneran nih? Iya dong. Kalau kamu bisa berhasil, kamu dapat jodoh impianmu, dan aku juga bisa bebas dari situasi canggung ini. Kalau begitu, karena kamu sudah mantap memilih Soal si Ouyang Chen itu. Jadi, jebakan Presiden Bintang Kapital ini, aku terjang demi kamu. Nona ini bersumpah akan menaklukkannya. Semangat! Kak, Presiden Bintang Kapital ini besar kepala banget ya? Aku datang minta maaf, dia pura tak lihat. Gimana lagi, kita yang lagi butuh bantuan dia. Terus, soal dendam pada Ao Tian gimana? Ini kontak Biao dari Macan Meraung. Hubungi saja dia. Jadi ini Macan Meraung yang katanya pengaruhnya mendunia itu? Ini harus kamu urus sendiri. Harap pastikan Ouyang Chen, langsung kau habisi. Siap. Sebenarnya si bos Bintang Kapital ini tinggal di gedung yang mana sih? Permisi, Mas. Mau tanya, Presiden Bintang Kapital tinggal di gedung yang mana ya? Kamu bukannya teman karibnya tahu-tahu? Ngapain di sini? Harusnya kau di proyek. Ngapain ke tempat beginian? Ngapain aku di sini? Ya jelas aku tinggal di sini. Aku kesini buat ngecat rumah orang, dong. Dulu ya. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Kayaknya kamu lumayan kenal kawasan ini deh. Presiden Bintang Kapital tinggal di mana? Tahu dong. Masa aku nggak tahu di mana rumahku sendiri? Ya udah, kasih tahu aku di gedung mana. Enggak. Itu privasi, tak bisa ku beritahu. Aduh, tolonglah kasih tahu aku. Nanti aku traktir makan deh. Gimana? Cari tahu alamat Presiden Bintang Kapital, jangan-jangan. Kamu naksir dia, ya? Bukan urusanmu. Saranku sih, nggak usah GR dan buang-buang waktu deh. Presiden Bintang Kapital itu nggak bakal lirik kamu. Loh, kodok jelek kayak kamu aja bisa dapat putri raja. Kenapa aku nggak bisa? Lagian, kenapa Presiden Bintang Kapital nggak mungkin suka sama aku? Kayaknya kamu nggak ingin aku kasih tahu. Info soal Presiden Bintang Kapital.
Ya jelas perlu. Aku traktir kamu makan enak, ya? Keluarga Surya ini sudah cari gara-gara berkali-kali. Lagi pula, Wahwa itu teman dekatnya tahu-tahu. Kalau kami sudah akrab, saat ada yang cari masalah lagi, dia bisa langsung kasih tahu aku. Naik, Mau kemana? makan, lah. Biar kamu gak ngeles nanti. Ayo, Ya sudah. Bentar. Kan, aku punya mobil sendiri. pegangan yang erat. Ah, hei. Jadi, Ceritakan soal CEO Bintang Kapital. Apa saja yang kamu tahu? Wah, yang aku tahu banyak banget. CEO Bintang Kapital itu tinggal di villa yang mana? tingginya berapa? Soal besarnya. Kalau berat badannya? Dulu pas muda 72 kg, sekarang sih agak berisi dikit. 80 kg. Ceritanya kayak beneran aja. Terus, tampangnya gimana? Wah, alis tegas dan bermartabat, penuh wibawa gitu. Terus, kepribadiannya gimana? Soal kepribadian, dulu sih urakan dan semaunya sendiri. Tapi sekarang sudah lebih kalem dan banyak merenung. Sedetail itu? Ini beneran atau ngarang, sih? Pasti beneran, dong. Beneran atau ngarang? Yang penting aku suka dengerinnya. Hehe. Bos, kami ingin bertemu dengan kalian. Kamu dan pacarmu, ikut kami. Bang, jangan salah paham dulu. Kalau ada masalah apapun, jangan libatkan saya. Jalan aja, ngapain banyak omong. Pisau saya ini tidak kenal ampun. Siapa orangnya? Berani kirim orang di siang bolong begini? Keluarga Y atau keluarga Surya? Sudahlah, kita lihat saja nanti. Baik, aku ikut kalian. Kau cukup pintar. Bawa pergi. Ayo jalan. Diam di tempat. Jangan bergerak. Bos Biao, Ouyang Chen dan pacarnya. Udah di bawah, haha. Sejak kapan sih kuli proyek kayak gini? Cowok ganteng juga digilai banyak cewek cantik? Hahaha. 2 dari 4 bunga primadona kota Bahari. Dua-duanya jadi pacarmu? Hahaha. Pak, saya rasa Anda salah paham. Saya benar-benar bukan pacarnya. Tolong lepaskan saya. Nona Hua-Hua, jangan buru-buru. Sebentar lagi, setelah aku habisi Ouyang Chen, kamu nemenin kami bikin 2 video pendek. Dijamin gak bakal bocor keluar, kami pasti lepaskan kamu. Hahaha. Oh iya, Paman. Bukannya kamu hebat banget? Sekarang kamu di tanganku. Menurutmu harus kuapakan kau, ya? Kamu harus tampar dirimu sendiri 100 kali. Sambil ditampar, bilang kamu salah. Setelah itu, bawa semua anak buahmu, serahkan diri ke kantor polisi. Persetan, otak lo udah rusak, ya? Gue nanya, mesti gue apain lu, pah? Anak muda, sebaiknya kau lakukan seperti yang kukatakan. Ini satu-satunya jalan bagimu untuk tetap hidup. Hahaha. Bagus. Melihat peti mati pun kau belum nangis, ya? Kulihat sampai kapan mulutmu sekeras ini. Anak-anak. Hei. Pakai gergaji mesin, potong tangannya. Biar kapok, biar nggak sombong lagi. Siap, Bos Biao. Kalian bisa membunuhnya. Bos-bos sekalian, kalian kan main di jalanan. Lepasin kami pergi, ya? Kumohon. Hahaha. Nona Hua-Hua. Kamu terlalu naif, ya? Mau nyogok kami pakai uang? Keluargamu lebih kaya dari orang terkaya? Oh, ternyata keluarga Surya. Jangan khawatir soal beberapa penjahat ini. Aku masih bisa ngatasin. Haha, Om. Urus aja dulu diri Om sendiri.
Om, jangan banyak gerak. Peluru di pistolku ini nggak kenal mata. Aku taruhan pelurumu nggak bakal kena aku. Bengong aja. Serang dia. Gila. Hampir mati gue. Tuan Ouyang, saya benar-benar nggak akan berani lagi. Ampuni saya, Tuan Ouyang. Kalau tadi malam, saya yang memohon seperti ini padamu di sini. Aku. Kamu sendiri nggak mau? Aku lepaskan kamu. Tuan Ouyang, tolong ampuni saya. Jangan bunuh saya. Tolong. Tuan Ouyang. Anak buah terlambat datang. Mohon hukuman dari Presdir. Ini keluarga Surya yang cari mati sendiri. Bukan urusanmu. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana caranya kalian nemuin aku? Sinyal GPS ponsel Presdir ada anomali. Saya merasa ada yang nggak beres, jadi langsung bawa orang ke sini. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, orang-orang ini mau diapain? Semua mayatnya dibersihkan. Yang masih hidup, kirim semua ke rumah sakit jiwa. Kalau keluarga Surya gimana? Masa ia mau dilepaskan begitu aja? Jangan buru-buru. Tunggu kamu pegang kendali penuh. Atas Surya Group, kita bikin kejutan. Saya mengerti. Lalu, Nona yang satu ini siapa? Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Dia sahabatnya tahu-tahu. Terus, dia mau diapain? Bawa pulang dulu saja. Hua-hua. Hua-hua. Bangun. Bangun. Hua-hua. 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 Bangun. Hua-hua. Syukurlah, lo akhirnya sadar. Lo kenapa sih? Kurang waras ya? Lo sendiri yang gila. Kok lo dekat-dekat gini sih? Mau kurang ajar ya? Aku. Bukannya kita ada yang mau bunuh kita? Ah, terus ini di mana? Ini surga ya? Jangan-jangan kita udah mati? Ini villa nomor 8, perumahan air jernih. Villa nomor 8 perumahan air jernih. Ah, rumahnya CEO Bintang Kapital? Iya. Kita diselamatkan oleh CEO Bintang Kapital? Kalau lo mikir gitu, nggak salah juga sih. Di balik musibah pasti ada hikmahnya. Nggak nyangka, diselamatkan pahlawan kayak CEO Bintang Kapital. Aku, Hua-Hua, beruntung banget deh. Tapi ngomong-ngomong lagi, CEO Bintang Kapital. Kenapa dia nyelamatin kita ya? Mungkin CEO Bintang Kapital ini. Tiba-tiba baru sadar kalau aku, yang lagi ngecat tembok rumahnya, diculik orang. Karena panik dan marah, langsung dia nyelamatin aku. Ya, lo benar. Soalnya kan tadi di restoran. Banyak yang lihat kita juga. Gitu aja bisa? Nona Hua-Hua, Anda sudah sadar. Terima kasih CEO kalian sudah menolong kami. Kira-kira CEO kalian ada waktu nggak ya? Aku mau mengucapkan terima kasih langsung ke dia. Maaf, Presdir kami sudah istirahat. Baiklah, nanti aku berterima kasih langsung. Oh iya, tolong rahasiakan kejadian hari ini ya. Tenang saja Nona Si, meskipun aku mati, aku tidak akan membocorkannya. Kalau begitu kami permisi dulu. Cepat jalan, Om. Hah? Om kok bengong sih? Kalau tidak ikut aku, apa? Mau tinggal di rumah orang? Dikira ini rumah sendiri ya? Ayo cepat jalan. Ini memang rumahku. Dasar tidak becus. Benar-benar tidak becus. Biaoge itu orang hidup. Kok bisa kalian bilang tidak ketemu? Bos, terakhir kali Biaoge terlihat di restoran itu. Ia bawa uang dan pergi. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba dia hilang tanpa jejak. Banyak orang ku cari, tetap tak ketemu.
Jangan-jangan saat menghadapi Ouyang Chen, dia mengalami nasib sial? Mana mungkin, Biao Ge itu seorang buronan nekat. Dia juga bawa senjata, masa iya kalah sama guru rendahan? Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Cari terus, tanyakan ke Sarikat Macan. Siap, bos. Dengar ya, 9 bulan lagi kamu mau jadi ayah. Bisa tidak sih jaga diri dikit? Jangan main hajar melulu. Kalau kenapa-napa sama kamu, aku dan anak kita gimana? Baiklah, nanti akan kucoba lebih menahan diri. Oh iya, aku sekarang kan sudah hamil. Apa sebaiknya kita pulang menemui orang tuamu? Sekarang bukan waktu yang tepat. Terus kapan waktu yang tepat? Nyonya tua sedang mengujinya sekarang. Lagi pula aku juga harus membantu keluarga Ye bangkit. Status keluarga kita ini terlalu jauh berbeda. Aku berharap saat kita berdua sudah setara secara derajat. Aduh, aku kan tidak mempermasalahkan kemiskinanmu. Sudahlah, toh di rumah juga sedang banyak masalah. Nanti aku juga harus meyakinkan orang tuaku dulu, baru main ke rumahmu. Baik, terserah kamu. Tahu-tahu. Tahu-tahu, kenapa kamu masih bersama pria tampan ini? Iya tahu-tahu, nanti kalau Presdir Bintang Kapital sampai tahu kamu mau bagaimana? Ayah, ibu, aku tidak akan menikah dengan Presdir Bintang Kapital itu. Tapi tahu-tahu, dia... Aduh, tolong sampaikan pada kakek masalah Bintang Kapital. Dana 90 juta jangan disentuh dulu. Nanti akan aku kembalikan utuh tanpa kurang sedikit pun. Tidak bisa begitu, tahu-tahu. Lalu, dana keluarga kita, bagaimana mengatasinya? Soal dana keluarga kita, nanti akan aku cari sendiri caranya. Integritas tahu-tahu tidak perlu diragukan lagi. Lulus ujian itu hanya masalah waktu saja. Hanya saja, membantu keluarga Ye meningkatkan kekuatan. Itu agak merepotkan. Apa kita punya proyek yang menghasilkan akhir-akhir ini? Bintang Kapital banyak proyek bagus. Tapi, khawatirnya Nona Ye tidak akan mau menerima bantuan. Bagaimana kalau, tanpa sepengetahuannya, kita cari pihak ketiga untuk bekerja sama dengannya? Dengan begitu, pasti dia tidak akan menolak. Idenya sih bagus, tapi siapa yang cocok? Kita jadikan pihak ketiga? Pihak ketiga ini harus punya kemampuan yang cukup. Bisa dipercaya. Dan yang paling penting adalah, punya hubungan baik dengan keluarga Ye. Orang seperti ini susah dicari. CEO, Nona Hua-Hua sudah tiba. Mau terima kasih langsung. Hua-hua? Orang dicari datang. Suruh masuk. Baik. CEO, Nona Hua-Hua sudah tiba. Silakan masuk. Wah, suara CEO Bintang Kapital ini berwibawa sekali. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kini aku datang khusus menyampaikan rasa terima kasih saya. Nona Hua-Hua, maksud baikmu sudah kuterima. Tuan, kebaikan Anda takkan pernah saya lupakan. Entahlah, apakah kita berkesempatan untuk berteman? Nona Hua-Hua, kita sudah berteman. Benarkah, Tuan? Kita benar-benar sudah berteman? Tentu saja, Nona Hua-Hua. Kudengar, kau dan Tahu-Tahu juga berteman baik? Iya, kami sahabat karib. Sahabat tak selalu baik. Jika kalian bersahabat, pasti kalian sangat saling memahami. Kira-kira, seperti apa sih Tahu-Tahu itu? Sebenarnya dalam kesehariannya, Tahu-Tahu itu baik sekali. Dia lurus hati dan tulus. Oh, ternyata bukan sekadar teman pura-pura. Tahu-Tahu benar-benar tak mengecewakanku. Ini aku yakin, keputusan lamar keluarga dulu adalah langkah yang tepat. Tahu-Tahu, keluarga kaya. Untuk hindari gosip miring dan omongan pedas setelah aku menikahi Tahu-Tahu, aku sudah putuskan untuk Membantu keluarga yang meningkatkan kemampuan mereka. Tuan, Anda benar-benar sangat perhatian dan detail. Selalu memikirkan Tahu-Tahu dalam segala hal. Ah, sungguh membuat iri. Tapi, saya kurang mengerti. apa maksud ucapan Tuan ini sebenarnya? Karena saat ini, Tahu-Tahu masih menolak bantuan dari Bintang Kapital. Saya dengar bisnis keluarga Hua bergerak di bidang properti. Benar? Saya ingin kalian mendirikan perusahaan baru. Saya akan jadi pemodal di balik layar, dan setelah itu, saya akan terus mengalirkan proyek untuk kalian. Tapi saya punya satu syarat, yaitu ajak Tahu-Tahu masuk ke proyek ini. Dan semua uang yang kamu hasilkan, separuhnya harus untuk dia. Pak, apa Anda yakin tidak salah? Kamu pikir saya bercanda denganmu? Ah, bukan begitu maksud saya. Saya hanya merasa, mana mungkin hal seberuntung ini
jatuh ke tangan saya. Kalau Nona Hua tidak bersedia, anggap saja saya tidak pernah mengatakannya. Bersedia. Hal seperti ini bagi kami benar-benar bagaikan durian runtuh, mana mungkin saya tidak mau. Baiklah, setelah perusahaan baru kalian berdiri, saya akan transfer dana pertama ke rekening perusahaan kalian. Saat itu juga, kamu gunakan uang ini untuk membeli semua lahan kosong seluas 300 hektar di sekitar Bendungan Utara. Bendungan Utara? Bukankah itu lahan terlantar? Dulu ya, tapi nanti tidak lagi. Maksud Anda? Pemerintah kota akan mengembangkan daerah itu. Saya mengerti. Di atas meja itu kartu nama saya. Kalau nanti ada urusan mendesak, bisa hubungi nomor di kartu itu untuk menghubungi saya. Tuan, sebenarnya hari ini ulang tahun saya. Entah apakah malam ini Anda ada waktu untuk hadir di pesta ulang tahun saya? Keluarga Hua pasti akan menyambut dengan tangan terbuka. Kalau ada waktu, saya akan datang. Kalau begitu saya permisi dulu. Hei, Om. Ucapan orang tuaku tadi. Tolong jangan dimasukin ke hati, ya. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan berusaha membujuk mereka. Tenang, nggak aku masukin hati. Oh iya, nanti malam. Ada pesta ulang tahun Hua. Kamu temani aku ke sana, ya. Oke, aku jemput kamu sekarang. Presdir Bintang Kapital datang? Ya, aku juga nggak yakin. Tapi aku sudah mengundangnya. Entah dia bakal menyempatkan diri di tengah kesibukannya atau tidak. Kita tunggu saja ya. Presiden Direktur Bintang Kapital itu, tamu kehormatan kita. Kita nggak boleh ceroboh atau lengah sedikit pun. Hah? Itu bukannya tahu-tahu. Kenapa dia datang? Naik motor listrik? Ya, Om yang bawa motor listrik itu adalah Ouyang Chen, si kuli bangunan. Hah? Itu motor listrikmu? Cepat pindahkan. Kamu pikir ini tempat parkir sembarangan? Bukan. Kalau bukan di sini, di mana lagi aku parkirnya? Sana. Di gang sebelah sana, dekat tong sampah. Parkir di situ. Sebentar lagi, akan ada tamu penting datang ke rumah kita. Kalau kamu taruh di depan pintu, bisa mempermalukan nama baik keluarga kami. Ayah, apa yang ayah katakan? Kita ini orang sendiri. Nggak perlu banyak basa-basi. Tahu-tahu, Om. Motor taruh situ, pesta mau mulai. Ayo kita masuk. Yuk kita ke sana. Nona Hua! Nona Hua! Nona Hua! Tuan, apa boleh kita mulai sekarang? Tokoh penting itu tidak datang. Tamu kehormatan tiba. Ini Bos Macan, pemimpin tertinggi Macan Bersatu. Ini Bos Macan, pemimpin tertinggi Macan Bersatu. Ternyata tokoh besar keluarga Hua adalah Bos Macan. Bos Macan datang ke rumah kami, sungguh menjadi berkah yang tak terkira. Sedang ada acara minum di sini. Bos Macan, hari ini ulang tahun putriku, jadi kuundang sahabat dan kerabat untuk minum bersama. Ambilkan arak terbaik untuk Bos Macan. Hadirin, jika ada kurang berkenan, mohon dimaklumi ya. Bos Macan bisa hadir adalah tamu agung, tamu langka. Aku harus menuangkan minuman untukmu secara pribadi, Bos Macan. Aku tidak pernah minum arak yang dituangkan oleh laki-laki. Kau yang di sana, kemari. Tuangkan minum untukku. Adikku, Abiao, hilang. Nona Hua. Aku kesini ingin kau memberitahuku di mana keberadaan adikku. Adikmu? Entahlah. Aku tidak kenal. Tapi setahuku, terakhir kali adikku muncul adalah bersama Nona Hua. Kalau Nona Hua tidak memberitahuku yang sebenarnya, aku bisa bertindak tidak sopan pada keluarga Hua. Aduh. Hua, cepat kau ingat-ingat. Apa kau pernah lihat adiknya Bos Macan? Kalau kau tahu, cepat beritahu Bos Macan. Aku benar-benar belum pernah lihat adiknya Bos Macan.
Baik, Nona Hua. Kau pilih dihukum daripada terima tawaranku. Tadi aku suruh kau kesini tuangkan anggur, budek ya? Jangan marah, bos harimau. Kita bicara baik-baik. Nona Ye ini adalah tamu kehormatan kami. Tidak pantas dia menuangkan anggur untukmu, lebih baik biar aku saja. Kau pikir kau ini siapa? Buat bawain sepatu pun kau gak layak. Kalau hari ini bikin aku kesal, keluarga kalian semua bakal celaka. Sekarang, kalian punya waktu 3 menit untuk mikir ulang. Bilang jujur padaku, di mana adikku? Dan kau. Aku beri satu kesempatan terakhir, kesini dan tuangkan anggurku. Mau tuangin anggur? Siapa yang beri kau nyali? Berani paksa wanitaku tuangkan anggur? Aduh, tamat. Buruh bangunan itu ternyata berani melukai. Orang macan mengaum, kita semua ikut celaka. Hei bocah, kau baru saja cari mati tahu. Aku anggota macan mengaum. Lalu kenapa? Bos, cepat, panggil saudara-saudara lainnya. Segera. Sio, kau di mana? Lagi di kediaman keluarga Surya, ngurusin beberapa preman. Ternyata ada orang gak tahu diri yang berani menyulut Sio. Tunggu saja, aku akan segera kirim orang ke sana. Dasar rakyat jelata, tunggu saja ya. Saudara-saudaraku dari macan mengaum akan segera datang. Kau mati kau. Aduh, hancur. Hancur semua. Kalian juga, gak bakal ada yang bisa lolos. Hei, Om, orang ini latar belakangnya rumit. Bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Bagaimana kalau kita sembunyi saja dulu? Mau kabur? Jangan harap. Kalau kabur, kalian mati. Saudara-saudara macan garangku tersebar di seluruh dunia. Mau kabur kemana kalian? Macan garang, macan garang. Dari tadi cuma itu yang kau ucapkan. Apa kau tidak merasa dirimu menyebalkan? Aduh, cepat kita pergi saja. Nona Ye, kau boleh pergi. Tapi dia tidak. Nanti saat orang-orang macan garang datang, keluarga kami bisa celaka karenanya. Cuma beberapa preman pasar begitu saja. Tidak akan membuatku lari terbirit-birit. Kau ini benar-benar tidak takut yang lahat sampai lihat peti mati. Semoga saja saat orang-orang macan garang datang nanti, kau masih bisa setegar ini. Jangan bawa-bawa keluarga kami. Om itu demi menolongku dan tahu-tahu, baru berani hajar macan. Kenapa kau bicara begitu padanya? Kau diam. Ini menyangkut nasib keluarga kami. Kau pikir baik-baik, apa kau pernah melihat adiknya macan di suatu tempat? Kalau punya info, cepat kasih tahu macan. Jangan sampai menyeret keluarga kami. Tolong, seseorang selamatkan keluarga kami. Kenapa? Baru saja aku kirim pesan ke CEO Bintang Kapital. HP Ouyang Chen malah berdering. Apa mungkin Ouyang Chen adalah CEO dari Bintang Kapital? Mana mungkin? Benar-benar mustahil. Siapa yang berani mukul bos kami? Hei bocah. Tadi lu sombong banget ya? Sekarang mana nyali lu? Sekarang, lu bahkan gak berani kentut sekalipun. Gue kira lu sehebat apa. Ternyata cuma manggil anak-anak buah gue yang lebih norak lagi. Dasar kampungan. Masih berani songong? Ayo, hajar dia. Berhenti. Tahan. Pria gede itu, lawannya Ouyang Chen. Cuma kuli bangunan? Orang hebat mana yang bisa dia panggil? Anjing liar mana yang berani ikut campur urusanku? Urusan macan serikat juga berani lu sentuh. Lu pikir lu pantas tahu siapa gue? Biar anak buah gue yang kasih tahu. Semuanya maju. Ya. Jangan bergerak. Diam di tempat. Semuanya jangan bergerak. Barang siapa bergerak, akan langsung ditembak mati. Tangkap semua pembuat onar ini.
Tidak. Gue anak buah macan serikat. Lu gak bisa nangkap gue. Lu pikir lu siapa? Macam-macam sedikit, gue tetap hajar lu. Bawa semua. Bangun. Jalan. Cepat jalan. Tuan Ouyang, apa pasukan khusus tadi? Semua panggilan Anda? Saya sudah janji sama Nyonya Besar, identitas saya tidak boleh dibuka. Wah, gawat nih. Pasukan ini keterlaluan, ngapain sih harus lihat ke arah gue? Oh, itu sebenarnya Anu. Aduh, sebenarnya orang-orang itu bukan panggilan Om Ouyang. Jadi, mereka itu? Melihat para preman macan serikat itu beringas mau mukulin orang, mau menghancurkan tempat ini, dan kurang ajar sama tahu-tahu. Aku panik, jadi aku kirim SMS ke CEO Bintang Kapital. Jadi, semua itu adalah bantuan dari koneksinya CEO Bintang Kapital. Hua-hua, maksudmu? Itu perintah CEO Bintang Kapital? Jadi, waktu pemimpinnya pergi tadi, dia sebenarnya memberi hormat ke Nona Hua-hua? Pasti dong. Lihat saja. Kalau memang Ouyang Chen yang manggil mereka, nggak mungkin dia masih jadi kuli angkut bata, hidup susah begini. Tapi, kamu si buruh bangunan yang kurang ajar, sungguh lancang sekali. Hari ini, kalau bukan karena putriku, yang sudah memanggil CEO Bintang Kapital ke sini. Keluarga kami pasti sudah kau hancurkan. Dari mana kamu tahu aku tidak bisa menyelesaikannya? Selesaikan? Kamu. Tahu-tahu, aku keluar sebentar untuk angkat telepon. Nona Ye. Ouyang Chen ini, omongannya selalu penuh omong kosong. Sekali lihat juga tahu, dia tidak bisa diandalkan. Bandingkan dengan CEO Bintang Kapital, dia benar-benar tulus padamu. Aku sarankan, kamu pikirkan lagi baik-baik. Paman Hua, Ouyang Chen. Dia memang bukan yang paling sempurna, tapi bagiku, dialah yang terbaik. Jadi Paman, tolong jangan katakan hal seperti itu lagi nantinya. Baiklah, Sudahlah, ayah. Jangan diteruskan lagi. Lagi pula, ini semua urusan Tahu-Tahu sendiri. Tahu-Tahu, temani aku ke toilet untuk touch up make up. Yuk. Tahu-Tahu, aku ada hal sangat penting yang harus kuberitahukan padamu. Ada apa sih? Tiba-tiba serius banget. Hal yang akan kubicarakan sekarang ini akan sangat menguntungkan bagi bisnis keluarga Hua dan keluarga Ye. Kami ada info dalam mau dirikan perusahaan baru. Tahu-tahu, kamu harus ikut bergabung. Nanti untuk pihak keluarga Ye, kami akan bagi setengah sahamnya. Kamu kan tahu sendiri, keluarga Ye kami. Rantai dana putus. Kami sibuk selamatkan diri. Mana ada uang untuk investasi di perusahaan barumu? Tidak perlu investasi uang. Perusahaan baru kami ini, di belakangnya ada bos besar sebagai pemodal. Kita berdua tinggal mengurus operasionalnya saja. Ada tawaran sebagus itu? Iya. Dan lagi, nama perusahaan barunya sudah kupikirkan. Diambil dari salah satu huruf nama kita berdua. Namanya adalah Persik Mekar saja. Lagi pula kan tidak pakai modal, kita tinggal bagi keuntungannya setengah-setengah. Bagaimana? Maksudmu, tanpa keluar modal sudah bisa dapat bagian keuntungan? Iya. Tawaran mudah? Kenapa Hua tak jalankan sendiri? Harus mengajakku bergabung? Kita sahabat baik. Susah senang bersama. Tapi, kok aku agak susah percaya ya? Jangan pikir keras. Urusan ini sudah disetujui saja, ya? Ya sudah. Nanti kita riset lagi bareng-bareng. Aku harus pergi sekarang. Presdir. Bagaimana progres proyek keluarga Ye? Semuanya lancar. Ide cemerlang dari Presdir, strategi yang sangat brilian. Bagus. Lahan seluas 300 hektar di sekitar bendungan utara itu akhirnya berhasil diakuisisi. Aku capek banget. Lihat dirimu, capek sekali. Cari uang memang penting. Tapi kamu harus jaga kesehatan. Gak apa-apa. Bukankah kita sudah sepakat? Kamu tugasnya cantik, aku cari uang. Lagi pula, aku sudah janji padamu, kan? Mau mengajakmu meraup untung besar? Mungkin dulu aku pernah selamatkan alam semesta. Sampai bisa bertemu sahabat sebaik kamu.
Kamu menyelamatkan alam semesta atau tidak, aku tidak tahu. Tapi, kemungkinan besar kamu pernah menyelamatkan Presdir Bintang Kapital. Maksudnya apa? Halo? Stadion besar akan dibangun di Bendungan Utara. 100 miliar. Tahu-tahu, kabar bagus. Perusahaan baru kita. Investasi awal langsung untung besar. Secepat itu? Sudah kubilang, kita punya informasi orang dalam. Tentu saja. Bukan omong kosong belaka. Kamu memang luar biasa. Oh iya, akhir-akhir ini aku sibuk urusan keluarga. Aku tak sempat bantu. Tapi Yang Chen sekali datang ke perusahaan untuk ngomong. Siapa tahu ada yang bisa dibantu. Bagaimana? Apa yang bisa dibantu oleh paman itu? Menurutku, kamu tak tega lihat dia kerja keras. Lalu ingin mencarikannya posisi enak di sini, ya? Aduh, bilang saja setuju atau tidak, sahabatku tersayang. Baiklah, demi dirimu, akan kulihat apakah ada. Cari posisi yang cocok dan jodoh untuknya. Oke, kalau begitu sudah sepakat ya. Aku duluan. Kalau ada apa-apa, telepon saja kapanpun. Sampai jumpa. Dengan bantuan Presiden Direktur Bintang Kapital, mencari uang itu mudah sekali. Semudah makan. Bukan. Lebih tepatnya, seperti disuapi langsung sama Dewa Rezeki. Presdir. Nyonya besar baru saja telepon, bilang mahar lapis ketiga. Untuk Nona Ye sudah siap. Mahar lapis ketiga? Apa yang sudah disiapkan Nyonya Besar? Mahar lapis ketiga ini adalah sebuah cincin berlian bintang merah muda. Seharga 20 juta. Tapi pesan dari Nyonya Besar. Beliau berharap Anda bisa langsung melamar Nona Ye tahu-tahu. Tapi, bukankah sebelumnya Nyonya Besar bilang? Sebelum 9 lapis mahar ini rampung, aku tidak boleh menampakkan diri? Saya sudah melaporkan kejadian sebelumnya ke Nyonya Besar. Nyonya Besar sangat menghargai kepribadian Nona Ye. Lagi pula, Nyonya Besar sudah tidak sabar ingin segera menimang cucu. Benarkah? Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu tiba juga. Cepat, siapkan semuanya. Besok aku akan melamar tahu-tahu. Presdir, tenang saja. Semua sudah siap. Keluarganya juga sudah dihubungi. Kecuali Nona Ye yang tidak tahu. Semua orang sudah tahu dan berharap Anda besok. Bagus. Kerja bagus. Hua-hua, Tahu-tahu. kebetulan sekali. Kamu juga datang ke pesta ini? Iya, nih. Aduh, aku juga. Kakekku tiba-tiba moodnya bagus. Ngotot nyuruh aku datang. Makanya, Loh, kenapa lampunya mati semua? Maaf, semuanya. Aku berdiri di sini hari ini untuk menyatakan cinta dan melamar wanita yang kucintai. kira-kira siapa ya orang beruntung yang akan dilamar hari ini? Dasar gadis bodoh, orang beruntung itu ya kamu. Cepat sana. Ah, Yang Chen. Jadi Presiden Direktur Bintang Kapital itu, kamu? Ya, tahu-tahu. Karena beberapa alasan khusus, aku terpaksa menyembunyikan identitasku. Soal ini, kuharap kau bisa memahaminya. Kalau begitu, aku pasti pernah selamatkan alam semesta di kehidupan lampau. Sampai bisa punya sahabat sebaik dirimu ini. Hah? Entah kau pernah menyelamatkan alam semesta atau tidak. Tapi kau sepertinya pernah selamatkan Presiden Direktur Bintang Kapital. Jadi, pemilik modal di balik grup Persik Mekar juga kamu? Benar. Aku tahu, dengan karaktermu, kau pasti tak langsung terima bantuan Bintang Kapital. Jadi, aku memikirkan cara itu. Tahu-tahu, hari ini, aku akan menepati janjiku padamu. Aku akan bertanggung jawab penuh padamu dan anakmu, dan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Nona Ye, ini hadiah lamaran dari Presiden Direktur kami. Sekaligus mahar lapis ketiga. Cincin berlian bintang merah muda.
Tahu-tahu. Menikahlah denganku. Aku terima.